Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rosida. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara kita membuat use case diagram. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah lebih baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu nih apa sih use case diagram dan juga fungsinya untuk apa, kemudian komponen apa aja sih yang ada di dalam use case diagram. Nah, definisi untuk use case diagram sendiri yaitu proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Dari hubungan tersebut, hasil representasinya dibuat secara sederhana dengan tujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Jadi, use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan secara sederhana terkait hubungan dari sebuah pengguna dengan sistem yang dirancang. Nah, komponen use case diagram sendiri itu yang pertama association. Association adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. Dan yang kedua yaitu dependency. Dependency ini ada dua jenis. Yang pertama input dan yang kedua exclude. Input sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case yang mana use case satu akan memanggil yang lainnya. Kemudian exclude merupakan jenis yang apabila dilakukan pemanggilan maka memerlukan suatu kondisi tertentu dan akan terjadi sebuah dependensi. Dan yang ketiga itu generalization atau generalisasi, merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari kelompok yang lainnya. Nah, berikut untuk simbol dari komponen use case. Nah, aktor sendiri itu digambarkan dengan bentuk seperti ini. Garis yang membentuk seperti orang itu merupakan komponen aktor. Kemudian komponen input dan juga extend digambarkan dengan arah panah dengan garis putus-putus. Kemudian association digambarkan dengan garis lurus. Kemudian sistem sendiri dengan simbol kotak atau persegi panjang yang membentuk. Kemudian use case-nya itu berbentuk simbol oval. Nah, sedikit tambahan tadi terkait sistem. Sistem ini digunakan untuk mengspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Jadi komponen sistem ini sendiri digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem yang akan kita buat nantinya. Jadi dalam pembuatan sistem ini kita tidak boleh keluar dari sistem yang kita sudah tentukan dari awal. Kemudian use case sendiri ini deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Jadi untuk tambahan use case sendiri atau yang berbentuk oval ini digunakan untuk memberikan gambaran atau urutan dari aksi-aksi yang bakalan kita tampilkan nantinya di dalam sebuah use case diagram. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana sih membuat use case diagram. Nah, sebelumnya kita harus install terlebih dahulu aplikasi Visio atau Power Designer. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Visio. Nah, kita masuk ke aplikasi Visio terlebih dahulu, kemudian kita pilih UML use case. Selanjutnya kita pilih yang blank, terus klik create. Akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini halaman untuk kita membuat use case diagram. Kemudian ini untuk komponen-komponennya. Kita buat terlebih dahulu subsistem.
setelah kita membuat subsistem, sebelumnya di sini saya akan mengangkat salah satu kasus dari sebuah sistem m-banking. Jadi kita beri nama subsistem ini dengan nama aplikasi mobile banking. Nah, setelah kita beri nama pada sistem yang sudah kita buat, selanjutnya yaitu kita menentukan di dalam aplikasi mobile banking ini siapa aja sih yang berperan terkait aktornya. Jadi di sini dalam penggunaan aplikasi mobile banking terdapat dua aktor. Yang pertama yaitu aktor yang berperan sebagai customer atau pelanggan pengguna dari aplikasi mobile banking itu sendiri. Dan yang kedua yaitu pihak m-bankingnya atau biasa kita sebut sebagai bank. Setelah kita menentukan dua aktor ini, selanjutnya kita buat aksi-aksi apa aja sih yang ada di dalam sebuah aplikasi mobile banking. Kita gunakan use case sebagai menyusun terkait aksi-aksi atau teknis-teknis komponen yang ada di dalam sebuah aplikasi mobile banking. Nah, dalam mobile banking sendiri kan terdapat beberapa fitur untuk penggunanya ya. Yang pertama ini login, kemudian informasi saldo, selanjutnya terkait transaksi transfer, kemudian transaksi pembayaran. Nah, dari 4 komponen dasar ini, siapa aja sih yang punya hubungan keterkaitan yang bisa masuk ke dalam 4 komponen ini? Nah, kita gambarkan dengan simbol association atau sebuah garis lurus. Customer bisa melakukan login ke dalam aplikasi mobile banking. Kemudian seorang customer juga bisa melihat informasi saldo terkininya yang terdapat di mobile banking. Kemudian customer juga bisa melakukan transaksi transfer dan melakukan transaksi pembayaran. Nah, kemudian apakah pihak bank bisa menggunakan salah satu dari 4 komponen aksi ini? Tentu. Jadi pihak bank ini juga mempunyai peran, yaitu sebagai cek informasi saldo, karena pihak bank kan juga mempunyai fungsi untuk mendata semua pelanggannya yang terdaftar di lembaganya. Selanjutnya pihak bank juga bisa
masuk ke dalam bagian dari aksi transaksi transfer ini. Jadi pihak bank yang akan membantu pelanggan customer dalam melakukan proses transaksi transfer. Nah, selanjutnya apakah pihak bank juga bisa melakukan ikut ambil peran dalam aksi transaksi pembayaran? Tentu. Jadi semua proses atau pelayanan yang ada di dalam aplikasi mobile banking ini juga ada campur tangan dari pihak bank dalam membantu melakukan proses transaksi tersebut. Nah, setelah kita membuat 4 komponen atau 4 aksi ini, tentu ini masih dasar karena kita perlu perincian lebih lanjut. Seperti misalnya di dalam login ini nanti tentunya akan muncul beberapa opsi, misalnya seperti verifikasi password atau error ketika kita melakukan login. Jadi kita buat 2 use case di sini. Yang pertama terkait verifikasi password. Jadi di dalam login kita harus melakukan verifikasi password. Kemudian ini untuk login error. Nah, login dan verifikasi password ini mempunyai keterhubungan langsung. Jadi ketika kita melakukan login, tentu kita juga harus melakukan verifikasi password. Sehingga kita harus memberikan simbol garis include yang mengarah ke use case verifikasi password. Kemudian untuk login error, setiap customer tidak selalu mengalami login error, sehingga kita tidak bisa memberikan gambar gambar garis include. Nah, itu dari login ke login error kita simbolkan dengan garis extend, dimana tidak semua customer yang melakukan login itu mengalami login error. Jadi login error ini lebih ke sebagai opsional ketika seorang pengguna menggunakan aplikasi mobile banking. Jadi sekian yang bisa saya berikan terkait tutorial bagaimana cara membuat use case diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.